Selamat datang. Hari ini kita bakal bedah buku keren, Loved dari Martina Lauchenko. Buku ini ngupas tuntas resep rahasia di balik produk-produk teknologi yang suksesnya luar biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin menghantui kita semua, terutama yang kerja di dunia produk. Kenapa sih banyak banget produk bagus, produk hebat, yang ujung-ujungnya gagal? Nah, jawabannya itu seringkali ada di tempat yang nggak kita duga. Buat jawab pertanyaan tadi, kita lihat aja deh salah satu pertarungan klasik di Silicon Valley. Ini kayak David lawan Goliath. Di satu sisi ada Read It Later yang serba pas-pasan, dan di sisi lain ada Instapaper, aplikasi kesayangan semua orang, buatan developer bintang. Kalau dilihat di atas kertas, Instapaper tuh punya segalanya, reputasi, diliput media, dan dia kan yang pertama muncul. Tapi, coba tebak apa yang terjadi? Justru kebalikannya. Read It Later, yang kemudian ganti nama jadi Pocket, akhirnya diakuisisi sama Mozilla. Dan tahu nggak, penggunanya udah nyampe 20 juta. Mereka bukan cuma bersaing loh, mereka benar-benar mendominasi pasarnya. Kemenangan telak yang bikin semua orang kaget. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa menang? Rahasianya tuh bukan cuma soal bikin produk yang lebih bagus, tapi soal gimana cara mereka nyambungin produk itu ke pasar dengan cara yang jauh lebih pintar. Ada sesuatu yang mereka ngerti, tapi kompetitornya enggak. Kunci kemenangan mereka itu ada di 3 langkah strategis yang jenius banget. Pertama, mereka ganti nama dari Read It Later yang fungsional banget jadi Pocket yang lebih emosional, lebih personal. Kedua, mereka pinter mainin data buat ngebentuk cerita, nunjukin ke dunia kalau cara orang baca konten itu udah pindah ke mobile. Dan yang paling penting, aplikasinya dibikin gratis. Jadi nggak ada lagi tuh halangan buat orang nyoba. Langkah-langkah cerdas ini tuh bukan kebetulan ya. Semuanya ini nunjuk ke satu fungsi strategis yang sering banget disalahpahami. Padahal inilah yang jadi pembeda antara produk yang ya udah ada aja sama produk yang benar-benar dicintai. Dan fungsi itu adalah pemasaran produk. Dengar kata pemasaran produk, mungkin kita mikirnya cuma bikin brosur atau ngurusin launching. Bukan itu. Ini jauh lebih mendasar. Ini soal gimana caranya nyambungin produk kita ke pasar. Bisa dibilang, ini arsitek di balik kesuksesan sebuah produk. Jadi, intinya gini, tanpa pemasaran produk yang kuat, produk paling hebat sekalipun bisa banget gagal nemuin pasarnya. Ini tuh kayak jembatan yang hilang antara si pembuat produk sama penggunanya. Banyak ide brilian yang akhirnya jatuh ke jurang ya, karena jembatan ini nggak ada. Nah, menurut Lauchenko, pemasaran produk yang hebat itu bukan sihir. Ini adalah sebuah disiplin ilmu yang dibangun di atas 4 pilar, 4 landasan fundamental. Kalau kita paham ini, kita bisa mulai meniru kesuksesan kayak si Pocket tadi. Oke, kita bedah satu-satu ya, keempat peran ini. Ada duta, ahli strategi, pencerita, dan penginjil. Bayangin aja ini kayak 4 pilar yang saling menopang. Masing-masing peran ini saling membangun, jadi fondasinya kuat banget buat bikin produk sukses. Yang pertama, peran sebagai duta. Ini fondasinya banget. Tugasnya adalah bawa suara pelanggan, suara pasar ke dalam setiap diskusi, setiap keputusan. Kenapa? Soalnya tanpa ngerti pasar secara mendalam, strategi sehebat apapun bakal percuma. Jadinya cuma asumsi doang. Habis jadi duta, kita lanjut jadi ahli strategi. Nah, bekalnya dari wawasan tadi, kita bangun rencana buat menang. Ini bukan cuma daftar to-do list marketing ya, ini lebih kayak main catur. Setiap langkah, dari nentuin harga, posisi produk, semuanya dipikirin matang-matang buat ngalahin kompetitor. Ketiga, jadi pencerita. Strategi hebat itu percuma kalau nggak ada yang ngerti. Nah, disinilah tugas kita nerjemahin semua kehebatan produk jadi cerita yang nempel di kepala orang. Ingat, kita tuh nggak jualan fitur. Kita jualan cara pandang baru, solusi buat masalah mereka. Dan yang terakhir, peran sebagai penginjil. Tugasnya adalah melipat gandakan cerita kita, tapi bukan kita yang cerita sendiri. Kita bikin orang lain yang cerita buat kita. Kita kasih amunisi ke tim sales, ke partner, bahkan ke pelanggan setia kita, biar mereka bisa nyebarin pesan yang sama. Jadinya, ceritanya menggema di mana-mana. Oke, teori udah cukup. Sekarang kita lihat gimana cara prakteknya. Kita bakal fokus kedua peran tadi, ahli strategi dan pencerita. Kita lihat contoh nyatanya, biar kebayang. Nah, soal pencerita ini penting banget. Di buku ini dibilang pesan yang hebat itu bukan datang dari formula, tapi dari tahu apa yang perlu didengar audiens. Intinya, ini bukan tentang produk kita, tapi tentang mereka. Kuncinya itu empati. Contoh ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget.
Lihat deh Expensify, pesannya laporan pengeluaran yang gak nyebelin. Ini langsung nyentuh ke rasa sakit, ke emosi pengguna. Bandingin sama SIP Concur, manajemen perjalanan dan pengeluaran yang lebih baik. Cuma ngejelasin kategori produk kan? Kira-kira mana yang lebih nempel di kepala Anda? Sekarang buat peran ahli strategi. Ada alat simpel tapi kuat banget, namanya Canvas Go-to-Market. Ini bukan sekedar tabel biasa loh, ini alat buat nyamain frekuensi. Biar tim produk, marketing, sama sales itu ngomongin hal yang sama, gerak ke arah yang sama. Jadi nggak ada lagi tuh kerjaan yang sia-sia. Oke, jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang? Gimana caranya kita bisa mulai menerapkan semua ini sekarang juga? Kita coba rangkum jadi beberapa langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Buku ini ngasih 3 langkah jelas. Pertama, coba deh cek lagi pesan produk Anda. Udah nyambung belum sama dunianya pelanggan? Udah simple dan jujur belum? Kedua, perbanyak cerita pelanggan. Percaya deh, cerita itu jauh lebih kuat daripada sekedar data. Dan ketiga, pakai Canvas GTM tadi. Biar semua tim satu arah, biar semua mendayung ke tujuan yang sama. Pada akhirnya, semua kerangka kerja ini intinya cuma satu. Kita harus bergeser. Dari yang tadinya cuma sibuk ngebangun fitur, jadi fokus ngebangun produk yang bukan cuma dipakai, tapi benar-benar dicintain sama pasarnya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Produk kita itu lagi sekedar dibangun, atau lagi dibangun untuk dicintai?